nggak kompeten pemerintahannya seperti apapun, rakyatnya survive gitu ya. Kalau otak Indonesia ini tidak diragukan. SDM Indonesia itu luar biasa. Buktinya kita ini nggak kompeten pemerintahannya seperti apapun, rakyatnya survive gitu ya, melewati berbagai macam krisis, melewati berbagai macam tantangan zaman. Dari sejak kita berinteraksi dengan penjajah pun, rakyat Indonesia ini luar biasa. Kita menunjukkan kemampuan untuk bertahan dan melawan dengan cara yang luar biasa. Nah, salah satu perlawanan yang paling kuat dan memang akan menjadi rahasia besar tentu memang budaya ya. Dan ini yang kemudian yang saya lihat sekarang dilakukan banyak negara, termasuk Turki. Teman-teman bisa amati, Turki dulu, teman-teman Turki itu banyak mengangkat Al-Fatih. Tetapi lama-kelamaan Al-Fatih ini ternyata seakan menjadi dominasi wacana kaum Islamis di Turki. Nah, maka untuk lebih menguatkan supaya bisa mengikat seluruh bangsa Turki, ini menarik, dunia budaya Turki diangkat ke kakek-kakeknya Al-Fatih yang lebih tinggi, yang kemudian dianggap bapaknya seluruh orang Turki, yaitu Ertugrul. Makanya serial Ertugrul itu menjadi jauh lebih masif di Turki daripada kemudian cerita tentang Al-Fatih atau Sulaiman Al-Qanuni misalnya, karena memang hampir kemudian semua orang menjadi merasa memiliki ya. Jadi membangun rasa memiliki terhadap sejarah bangsa dan kemudian menjadikannya inspirasi untuk masa depan, itu menjadi sebuah hal yang penting untuk kita lakukan. Makanya saya di komunitas teman-teman penulis sedang terus mengajak, ayo teman-teman angkat sejarah bangsa kita sebagai modal untuk kita melakukan lompatan ya di generasi milenialis kita yang memang sekarang akhirnya banyak nonton, tapi tontonan tidak akan mungkin lahir tanpa tadi literasi, tanpa tadi proses filsafat ya dari bagaimana kemudian kita menuangkan berbagai macam nilai ke dalam tulisan, dari skrip nanti baru terjemahkan menjadi karya. Dan untuk menjadi sebuah karya yang bernilai, tidak bisa tidak dia harus didasari oleh value yang kuat dan juga wawasan yang luas, termasuk wawasan kesejarahan kita. Nah, saya mengajak banyak teman di Aceh, banyak teman di Palembang, banyak teman di Minang, banyak teman di Bugis Makassar, tadi disebut ada warisan budaya bangsa luar biasa Ilagaligo, ya, epos terpanjang di dunia yang kemudian justru malah banyak dipentaskannya di luar. Ya, kapan kita ngajak generasi muda kita untuk menengok ke sana dan menjadikannya sebagai karya-karya inspiratif. Ya, ini PR. Nah, saya mencoba merintis ya dengan novel Sang Pangeran dan Janisari terakhir, untuk mudah-mudahan Bang Mardhani sudah baca. Bang Rocky, saya sudah lihat fotonya di perpustakaannya, tapi mudah-mudahan juga sudah terbaca, gitu ya. Tapi ini proses kita untuk kemudian ya nyemangatin yang lain lah, nyemangatin yang lain, buat juga nulis, buat juga kemudian bagaimana nerjemahin. Kemarin guyon-guyonan temen sama Mas Hanung itu, Mas itu kalau difilmin berapa? 30M tat, oke. 3M itu murah di sisi Allah. Gampang nanti kalau kita mau terjemahin ke film. Amin. Cuman sekarang bagaimana kemudian kita mengajak sebanyak mungkin orang membaca, mengajak sebanyak orang mungkin untuk menulis dan menjadikannya sebagai sebuah gerakan ya. Kalau teorinya Konfusius kan untuk memperbaiki bangsa itu kita memperbaiki bahasa, tadi disinggung juga sama Bang Rocky. Kalau kita memperbaiki bangsa, kita perlu memperbaiki bahasa, karena bahasa mencerminkan bangsa, menunjukkan bangsa. Karena bahasa menunjukkan cara berpikir. Karena cara berpikir nanti akan mempengaruhi cara bersikap. Karena cara bersikap menentukan cara bertindak. Karena cara bertindak secara komunal, secara kebangsaan, itulah yang disebut sebagai peradaban kan gitu. Jadi kita memang perlu memperbaiki kebahasaan dalam tanda kutip ya, seperti yang dikatakan Bung Rocky, banyak pejabat kita ngomongnya teknis, tidak ada filosofisnya sedikit sama sekali gitu ya, untuk kemudian memberi satu gambaran tentang cara berpikirnya yang sehat, cara bersikapnya yang sehat, caranya
berpikir yang secara visioner jauh ke depan gitu. Jadi ya ini ikhtiar kecil saja Bang Haldi untuk nulis ini karena dia juga merupakan satu pancingan-pancingan saja buat teman-teman yang lain untuk juga berkarya gitu. Oke.